Sakit pi Oke. paripit di kelas mah. Oke. Tekan sih. Mmm, baik, terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, Fitri Arsy selaku dosen pembimbing lapangan tim PPL SMA Negeri 10 Padang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Widya Aziz selaku guru pamong dari tim PPL PPG SMA 10, Negeri Padang, telah, berkenan untuk hadir pada acara, refleksi, siklus 3 pada malam ini, eee, Sabtu 28 Januari 2023. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, bisa langsung saja pada rekan-rekan jika ada yang ingin menyampaikan, eee, keluh pengalaman yang menarik atau keluh kesah atau kendala atau hal-hal yang, yang excited atau yang menarik yang ditemukan di lapangan selama siklus 3, dipersilakan. Langsung saja saya tunjuk aja ya rekan-rekannya dimulai dari Anissa Anike Putri. Kepada rekan saya Anissa dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Kak Vivi. Di sini izinkan Anissa untuk menyampaikan refleksi ketika mengajar pada siklus 3 kemarin. Yang sama-sama Anissa hormati di sini Ibu dosen pembina lapangan yaitu Ibu Dr. Fitri Arsy, kemudian juga Ibu pamong kita, guru pamong yaitu Ibu Widya Aziz. Baik, pada saat melaksanakan pembelajaran pada siklus 3 kemarin, itu terlihat sekali perbedaan ataupun perubahan yang terjadi pada peserta didik, khususnya itu di kelas 10 E4 yang Anissa ajar. Pada siklus 2 kemarin itu, karena sebelumnya Anissa tidak menggunakan berupa kuis di awal pembelajaran seperti kelas-kelas yang lain sebelumnya ada games interaktif, kuis berbasis games begitu. Jadi ketika Anissa gunakan itu di awal pembelajaran sebagai pemantik kemarin, itu terlihat sekali peserta didik itu lebih antusias. Yang dahulunya pada siklus kedua terlihat kaku pada saat proses pembelajaran, kemudian tidak aktif ketika Anissa memberikan berupa stimulus, mereka tidak memberikan feedback. Tapi ketika Anissa gunakan kuis di awal pembelajaran, mereka terlihat lebih, suasana kelas terlihat lebih cair, kemudian siswa yang sebelumnya tidak aktif untuk bertanya, itu terlihat sudah meningkat, dia sudah mulai berani bertanya. Kemudian dilihat juga pada saat presentasi, itu juga sudah banyak dari beberapa kelompok menyampaikan ataupun memberikan tanggapan terhadap kelompok yang tampil begitu, Ibu dan juga rekan-rekan sekalian. Kemudian, jadi yang lebih signifikan sekali terlihat pada saat siklus 3 kemarin, mungkin yang sebelumnya pada siklus 2, peserta didik tidak ada inisiatif ataupun tidak antusias dalam bertanya, itu pada siklus 3 kemarin itu sudah terlihat sekali peningkatannya, Ibu. Mereka sudah berani untuk menyampaikan pendapat terkait pembelajaran yang Anissa sampaikan. Mungkin itu saja refleksi pada saat Anissa mengajar di kelas 10 E4 sesuai dengan data yang Anissa peroleh dari observer dari rekan-rekan sesama PPL kemarin. Anissa kembalikan kepada Kak Vivi selaku moderator. Kendalanya ada nggak, Nisa? Oh iya Ibu, untuk kendala lupa Anissa sampaikan Bu. Mungkin kembali lagi ke pengelolaan waktu, Bu. Manajemen waktu Anissa kemarin kurang itu Bu. Sehingga di akhir pembelajaran Anissa tidak
bisa melakukan penguatan materi atau penegasan materi terhadap materi yang disampaikan. Karena itu tadi waktu terpakai cukup lama untuk proses diskusi, Bu. Jadi seharusnya kemarin itu Anissa bisa membatasi untuk kelompok yang tampil itu harusnya dibatasi waktu presentasinya, misalnya hanya 5 menit saja, kemudian hanya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya, misalnya 1 atau 2 pertanyaan. Tapi itu kemarin karena ada kemarin sedikit kendala, mereka itu main cepat aja, Bu. Nggak ada yang Anissa padahal sudah memberikan kesempatan pada saat teman kelompoknya yang tampil, itu ke kelompok lain seharusnya harus memberikan tanggapan, tidak hanya diam saja. Karena apa gunanya temannya tampil tapi kita tidak ada sedikit pun memberikan tanggapan gitu. Itu karena itu kemarin berlama-lama, Bu. Jadi nggak keburu waktunya. Jadinya Anissa tidak sempat memberikan penegasan materi di akhir pembelajaran. Begitu, Bu. Untuk kendala lebih ke manajemen waktunya yang kurang. Oke, Nisa kira-kira mau refleksi enggak? Kira-kira penyebabnya apa? Apa yang mungkin juga kita minta nanti yang kemarin yang ikut mengobservasi siapa saja pas Nisa tampil? Pas Anissa ngajar di kelas 10 M4 ada Kak Nia sebagai observer, kemudian ada Kak Tami juga, kemudian Kak Nelly dan juga Ines, Bu. Oke, mungkin ada di antara observer yang juga bisa memberikan pandangan, masukan apa pandangan dulu ya, kenapa apa sih kira-kira penyebabnya sehingga pada saat tidak ada yang memberikan tanggapan itu ya? Iya. Ya, ada yang bisa silakan yang ikut observer kemarin. Nelly, siapa lagi? Tami? Iya, Bu. Kalau Tami kemarin sebenarnya sebagai pengamat untuk peserta didiknya, Bu, gitu. Tapi kalau misalnya mau memberi pendapat, mungkin waktu itu dari Ica-nya itu mungkin kesulitan untuk apa namanya, Bu, menularkan energinya tuh semangat energinya tuh, Bu, ke kelas gitu. Jadi Ica itu mungkin ini karena karakter juga. Dia tuh kan pas awal yang pada siklus kedua tuh dia tegang gitu bawaannya, Bu, kan. Nah, dia pas siklus ketiga mencoba memperbaiki diri agar lebih santai. Nah, namun jadinya terlalu santai. Jadinya tuh gitu, Bu. Jadi kayak kebawa arus gitu sama ininya. Jadi power-nya terhadap anak-anak tuh kurang gitu aja sih sebenarnya. Itu mungkin dari segi penguasaan kelasnya aja, Bu. Insya Allah mungkin kalau menurut kami sih insya Allah nanti Ica bisa memperbaiki hal itu. Beliau sendiri udah menyadarinya sih kalau menurut kami gitu. Ya kan, Ca? Iya, Kak. Ica ini terlalu lembut barangkali ya. Suaranya lembut sekali. Jadi guru Itulah. tuh Ya di kelas juga gitu. Kayaknya Saking terlalu lembutnya lembut jadi dia dibawa apa sama siswa gitu. Ya sama kayak yang dibilang Tami tadi, ketegasannya kurang gitu. Berarti itu ya Ica ya sebenarnya itu tadi karena pembawaan Ica yang lemah lembut, kemudian juga suara kurang menantang atau kurang tegas. Nah, itu tuh barangkali siswanya responnya begitu. Tapi nanti ini pengalaman Ica pengajarnya sudah berapa lama? Untuk pengalaman sebelumnya waktu S1 cuma itu, Bu. PPL waktu S1 ngajar, terus baru sekarang yang PPG Rajab ini. Sebelumnya Ica nggak pernah ngajar, Bu. Belum ada pengalaman ngajar. Oke, waktu itu ya berarti memang kadang-kadang kita memang butuh ada yang kalau mengajar ini ibaratnya seperti kayak talent ya. Ada yang memang bisa ditiru, ada yang memang sudah punya
bahkan ada yang juga sudah punya apa namanya feel-nya, ada yang sedang berproses. Nah, gitu. Jadi itu memang kalau dari tampilan, kalau kita lihat ya Bu Wit ya, semua guru-guru muda ini kita ini good looking. Good looking itu Amin. Alhamdulillah. good looking itu udah modal sebenarnya. Seorang agar siswa memiliki daya tarik ke kita, yang pertama itu memang good looking. Kayak makanya kenapa kok guru itu perlu necis gitu, penampilannya agar dia good looking gitu. Perlu rapi, kemudian rapi, bersih, kemudian memang enak dilihat. Nah, itu juga salah satu cara. Lihat tuh Bu Wit, dandanan Bu Wit kan memang apa ya? Apa namanya? Serasi antara baju, jilbab serasi. Tapi untung tidak warna make up sama dengan warna sepatu gitu kan ya. Nah, itu jadi justru ini kenapa nih ya? Jadi itu, tapi itu nanti berproses ya Nisa ya. Cuma memang mungkin dalam hal keterampilan mengajar itu ada berapa tuh? Ada berapa keterampilan dasar mengajar? Pedagogik, profesional, pribadi, sosial. Itu Ada 10 Bu. 10. Keterampilan ya. membuka, menutup, ini tuh. Nah, Iya. ada berapa? Ada 10 ya kalau Prof. Lutfi bilang 11. Nah, salah satunya itu tadi tuh memberikan variasi itu termasuk nanti suara. Nah, kayak Nelly juga termasuk tuh yang Feli Iya. juga enggak. Ini juga kecil itu Bu. Kalau semakin keras semakin hilang dia Bu. Nah, itu Nia juga. nah. Nia agak Vivi yang tegas tuh, Vivi tegas dalam hal apa? ya. Dalam sound suaranya. Coba nanti tuh Nelly, Nisa, siapa lagi ya? Feli juga. Tangannya di E11 itu karam gitu. Kalau Tami dengan jiwa keibuannya masuk ke anak-anak. Nah, itu makanya Tapi bisa garap tuh kalau si Feli, Vivi juga bisa tuh. Dan ketegasannya kami dengan cara-caranya. Oke, jadi tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana nanti Nisa berproses untuk paling tidak sudah ada progres kan ya, Ca ya, dari siklus 1, siklus 2. Iya, Bu. Nah, progres itu mahal loh, Ca. 1-2 anak saja sudah berubah. Kita enggak usah muluk-muluk minta anak itu berubah dalam satu kali itu, 3 kali itu setengahnya. Nah, nama aja manusia gitu ya. Tapi 2-3 orang itu sudah nampak progresnya itu udah luar biasa. Gitu ya. Oke, good. Nanti ya. Jadi kemarin menggunakan model yang mana yang ketiga yang terakhir? PJBL. PBL, Bu. PBL. Oke, lanjut. Silakan berikutnya. Silakan kepada rekan saya Nur Utami Mauli. Untuk menyampaikan refleksi Gimana diri. Taminya? Sudah si kecil gimana kondisinya Tami? Alhamdulillah Bu, tadi ke dokter, kata dokternya dadanya udah nggak berisik lagi Bu. Jadi antibiotiknya bisa di stop. Cuma memang masih minum Sudah obat pernah untuk. Hah? Apa? Udah pernah di nebu? Enggak Bu. Kalau Keluar sih, lendir. kalau bisa Tami coba cara alami dulu Bu. Jadi itu minum jahe gitu, sama Tami kasih probiotik siklus juga gitu kan. Jadi walaupun dia diberi antibiotik, Tami coba mikrobiom sistemnya tuh tetap ada gitu. Tami usahain kayak gitu sih Bu. Madu. Maksudnya Bu, kalau apanya itu lendir atau apanya dikeluarkan dari itunya, itu kan dengan nebu, dengan uap apa? Iya sih Bu, cuman dari nggak ada nggak rekomen juga nggak ngasih nebu. Jadi tapi alhamdulillah udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan pada beberapa minggu yang lalu pada siklus 3. Jadi saya menggunakan model PBL
menggunakan moda PBL untuk pertemuan ketiga pelajaran bioteknologi. Pada pendahuluannya itu kami siapkan games walk wall untuk menimbulkan semangat pada anak-anak gitu. Itu juga sudah kami terapkan pada siklus-siklus yang sebelumnya dari siklus 1 dan siklus 2. Alhamdulillah respon juga masih bagus, anak-anak masih semangat untuk belajar. Malahan dari hasil refleksi mereka mengatakan bahwa suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan karena adanya games itu selain dengan pembelajaran yang berkelompok. Nah, terus habis itu selanjutnya kami lakukan diskusi. Jadi yang menang juara 1 itu bisa menentukan urutan dari kelompok yang akan tampil gitu. Dan mereka tuh senang gitu karena ada privilege-nya setiap dari melaksanakan games itu, maka mereka berlomba-lomba gitu kan. Nah, sebelumnya kan ada selalu sering kendala kami itu adalah pengaturan waktu, di mana terlalu banyak waktu untuk pengerjaan LKPD. Nah, jadi kami siasati, jadi LKPD sudah kami bagikan duluan, terus kami bilang ke anak-anak itu untuk didiskusikan bersama kelompok dan dikerjakan dulu, nanti dibahas pada PBM. Alhamdulillah anak S1 itu cepat tanggap Bu, mereka kerjakan semua ternyata dan di print, padahal kami udah siapin juga LKPD kan gitu. Ternyata mereka mengerti gitu, di luar ekspektasi sudah dikerjakan, dan kami ajarkan gitu kan gimana cara untuk presentasi. Beberapa mungkin ada yang paham dan ada beberapa yang masih belum bisa menerapkan gitu. Tapi paling enggak tujuan kami udah tersampaikan gitu kan, agar mereka tuh bisa menyampaikan gitu apa yang mereka pelajari. Jadi ada beberapa keluhan Bu, ternyata dari hasil refleksi itu mereka bilang mereka ada yang kurang suka. Jadi sebagian besar itu suka, ada juga yang nggak suka gitu dengan sistem model pembelajaran berkelompok dan berdiskusi gitu. Mereka menganggap harusnya tuh guru tuh memberikan terlebih dahulu materi, baru mereka memecahkan kasus gitu dari yang dijelaskan oleh guru gitu. Nah, jadi mereka tuh inginnya sintaksnya itu materi terlebih dahulu, baru memecahkan kasus masalah, bukannya diberi kasus baru mereka diberikan penguatan gitu. Nah, kalau yang sintaks yang pemberian materi dulu baru pemecahan masalah itu kami lakukan pada siklus 1 gitu. Nah, mereka tuh pengennya kayak gitu Bu gitu. Ada juga yang malah berpendapat malah pengennya tuh cuman cukup mendengarkan saja Bu, nggak mau lagi berkelompok, tuh ada juga yang kayak gitu. Nah, memang itu sebagian kecil sih. Nah, jadi kami tuh cukup kebingungan di situ sih bagaimana agar bisa memenuhi ya keinginan dari sebagian kecil peserta didik yang inginnya materi dulu baru diskusi gitu. Cuma selebih dari itu sih alhamdulillah hampir 90% sih responnya positif Bu terhadap hasil dari pembelajaran yang telah kami lakukan. Itu beberapa memang bilang tuh mau lagi kita belajarnya kayak gini gitu. Makanya kami udah siapin bayangan kalau misalnya nanti lanjut di SMA 10 Bu, kami tuh pengennya kayak gini, nanti mereka tuh sistemnya baru lagi gitu, pengennya kayak gitu. Semoga aja masih bisa di SMA 10. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung curhat. Tapi ada hal-hal sesuatu itu kadang-kadang tidak sesuai apa yang selalu yang kita inginkan gitu ya. Karena kondisi dan sesuatu. Kalau semua orang bisa mendapatkan yang diinginkan, ya enak gitu ya. Oke. Kendalanya sudah tadi ya kami ya? Ya itu aja Bu, yang lainnya sih nggak ada alhamdulillah. Kita dengarkan dulu semua sama ya. Lanjut sih. Baik, terima kasih kepada kami telah menyampaikan refleksi dari siklus 3 di S1. Selanjutnya kepada rekan saya Nelly Handayani dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada atas waktunya untuk menyampaikan pembelajaran pada siklus kemarin. Berbeda dengan yang sebelumnya ya Bu, kalau di sini Suara jauh ya. apa Bu?
Suaranya jauh terdengar. Udah dekat, Bu? Kurang terdengar. Udah jelas. Kak, Sekarang tuh udah. sudah. Oke. Yang pada siklus 2 kemarin, Bu, Nelly langsung saja ke kendala ya, Bu. Di situ baru terasa sama Nelly yang karakteristik sebenarnya dari yang E10 itu. Nah, karena mungkin yang kemarin mungkin karena pertemuan pertama juga kan, Bu, baru kali bertemu dengan Nelly, mungkin mereka baru mendapatkan yang antusiasmenya. Ada banyak dosen ada banyak guru mungkin mereka jadi agak takut atau gimana, tapi pas yang kemarin itu mereka emang nampak sifat aslinya tuh, Bu, emang aktif, semuanya aktif ngomong. Jadi dengan karakteristik suara Nelly yang kecil itu, jadi sebentar menegur tuh ya kayak ibu sampaikan tadi, tenggelam kayak gitu kan. Jadi kendalanya, kekurangannya, jadi penguasaan kelasnya ini kurang gitu. Jadi udah mulai buyar Nelly gitu, Bu. Kan karena yang E10 itu kan lokal pinjam istilahnya kan, jadi Nelly kurang tahu mengenai karakteristik dari peserta didiknya. Nah, tambah lagi waktu yang siklus 2, yang kalau siklus 1 kan ini menekan lingkungan all juga tuh pada yang pertemuan pertamanya. Nah, di pertemuan keduanya nggak Nelly gunakan lingkungan all, langsung tampil aja mereka, jadi kurang, jadi antusiasmenya berkurang di situ, Bu. Itu kendala kemarin di siklus 2, lebih ke penguasaan kelas itu, Bu. Itu Bu, itu yang terasa waktu dulu sampai sakit rasanya tenggorokan karena sibuk menegur mereka yang sibuk ngobrol gitu, Bu. Iya. Besok bawa air jahe. Iya. Ya mungkin karena Progresnya ada nggak? Progresnya kalau dari hasil refleksinya ada, karena belajar dengan Miss tidak ada tekanan, itu aja banyak komennya, Bu. Tidak ada tekanan katanya. Mungkin sama guru Kan sebelumnya itu sering kena progres. marah. Iya. Hasil belajarnya sudah ada yang Nelly olah. Hasil belajar udah. Yang rata-rata sama sih, Bu. Nggak ada apa yang terlalu signifikan. Cuman ya rata-rata mereka hasil kuisnya sedikit yang di bawah KKM, di bawah nilai 70 sedikit cuman. Karena mungkin karena Nelly ingatkan juga materi kuis kita nantinya itu ada dari salah satu hasil kerja kelompok. Nah, jadi mereka ditekankan sebelumnya begitu, Bu. Mengenai siklus 2 kemarin. Jadi kalau dirasa banyak kurangnya dibanding dengan siklus yang pertama. Ada peningkatan nilai enggak, Pak Nelly? Peningkatan nilai, Bu? Peningkatan nilai ada, Bu. Maksudnya ada peningkatan nilainya ada tapi tidak signifikan. Ya, dilihat dari nilai kuisnya. Menggunakan PBL. Ya, lanjutan dari PJBL yang pertama, Bu. Pertama kan PJBL dari tahap yang 1 sampai 3 yang pertanyaan mendasar, mendesain proyek sama rencana proyek. Nah, yang keempatnya itu mereka menampilkan hasil produknya kemarin. Nelly sama Ines kan yang pertemuan 1-2-nya PJBL. Oke, kita lihat ya. Lanjut lagi. Baik, terima kasih kepada Nelly yang telah menyampaikan refleksinya di E8 ya. Selanjutnya silakan kepada S10. Ines ya E8. Selanjutnya silakan kepada rekan saya Nefrisa Rashid untuk menyampaikan refleksinya. Baik, terima kasih Kak Vivi. Izin Bu untuk menyampaikan refleksi tentang pembelajaran di siklus 2 yang telah saya lakukan di kelas 10 E8. Nah, berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1 itu, pada kegiatan pendahuluan awalnya itu kan di siklus 1 menggunakan games, tapi gamesnya itu kayak salah pilih gitu, Bu. Dan juga waktu itu tidak menampilkan di proyektor. Nah, di siklus 2
Ines mencoba menggunakan Kahoot. Yang siklus pertama Wordwall, yang siklus kedua coba Kahoot, dan rasanya lebih terkontrol di Kahoot itu, dan juga antusias dari peserta didik itu juga nampak karena pada proyektor Ines tampilkan ranking-ranking yang nilai-nilai yang masuk gitu pada kuis itu. Kemudian juga ada di siklus 2 itu ada kayak diagnosis kayak apa ekspresi kamu saat pertama pembelajaran gitu, Bu. Jadi karena di refleksi siswa siklus sebelumnya itu ada yang merasa karena saya kurang mood di awal gitu katanya. Gitu, jadi saya coba tak cari tahu gimana kondisi siswa di awal gitu, Bu. Jadi kayak dari hasil menggunakan Kahoot juga kayak ada emoticon gitu, Bu. Jadi kayak ada yang milih happy atau lagi bad mood, marah gitu. Jadi ada waktu itu yang milih kayak ngantuk gitu. Dia menyatakan itu kalau ngantuk. Jadi kayak tanya kenapa gitu. Terus ternyata dia ngantuk, dan coba juga alihkan. Rasanya pas kuis itu lebih fresh anak-anak itu karena heboh gitu, Bu. Jadi kayak itu seperti saran Ibu kemarin, menggunakan HP cukup 2 orang per kelompok. Jadi Ines coba terapkan itu. Jadi buat komitmen dulu di awal pembelajaran, kayak selama pembelajaran nanti itu yang satu kelompok itu cuma boleh mengeluarkan 2 HP, lainnya nanti kalau keluar ada yang mengeluarkan nanti Ines ambil gitu. Jadi jadi kan dia ada jeda istirahatnya tuh, Bu. Pas awal-awal masih patuh tuh, Bu. Tapi pas sudah selesai istirahat itu kayaknya udah kurang kekontrol lagi gitu, Bu. Diingatkan pas diingatkan dimasukin, tapi nanti ada aja yang ngeluarin gitu, Bu. Terus untuk seperti saran Ibu ada tambahan LKPD juga di LKPD yang siklus 2. Kemudian untuk ya di akhir alhamdulillah waktu itu sempat untuk penguatan materinya. Nah, untuk kendala dari Ines itu rasanya mungkin pas itu, Bu, kan dia presentasi, terus nanti itu ngasih produknya ke masing-masing kelompok, dan rasanya Ines masih kurang bisa untuk mengontrol dari setiap kelompok gitu, Bu, kayak terlalu heboh, terus kadang di belakang itu masih sibuk dengan kegiatannya sendiri, kadang udah diingetin, pas diingetin merhatiin, tapi nanti udah lengah lagi, udah heboh lagi gitu, Bu. Tiap sebentar harus diingetin gitu. Ya gitu loh. Gimana cara mengontrol siswa itu, Bu. Sekian dari Ines, Bu. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya. Ya, Bu. Kalau udah selesai teman, lanjut jadi. Baik. Terima kasih kepada rekan saya, Ines, telah menyampaikan refleksi dari siklus 3 di E8 ya, Ines. Selanjutnya, saya persilakan rekan saya, Kurnia Wulansari, untuk menyampaikan refleksinya di E3 kepadanya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Vivi. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi di proses pembelajaran E3, di mana pada awal pembelajaran itu, waktu itu ada Nia berikan kuis gitu kan, Bu. Kuisnya berupa Wordwall pula. Nah, mereka pun waktu itu juga mengerjakan dari kuis tersebut. Tapi waktu di akhir, waktu dibahas soal tersebut, ada peserta didik itu yang mengatakan bahwa soal kuisnya itu terlalu mudah gitu, Bu, dan kurang menantang bagi mereka gitu. Tapi ada beberapa peserta didik pula yang mengatakan kalau misalnya kuisnya tuh sudah oke gitu, soal kuisnya gitu, Bu. Mungkin untuk kedepannya ada beberapa soal yang agak dipersulit gitu, Bu. Jadi emang untuk bisa menantang bagi peserta didik itu sendiri gitu. Terus pada saat proses pembelajarannya siklus ketiga kemarin sangat terlihat jelas sih, Bu, perbedaannya antara yang kedua sama yang ketiga. Kenapa nih yang katakan seperti itu? Karena pada saat presentasi ataupun diskusinya tuh, kalau pada siklus kedua tuh waktu yang bertanya ataupun yang menanggapi ketika teman presentasi itu tidak semua peserta didik gitu, Bu. Hanya beberapa orang saja. Karena waktu pada siklus kedua tuh umumnya yang bertanya tuh hanya ketua kelas ataupun dan beberapa peserta didik 1 ataupun 2 orang saja gitu juga, Bu. Tapi pada saat siklus ketiga itu hampir ke seluruh peserta didik, khususnya per masing-masing kelompok tuh udah mulai bertanya gitu, Bu.
Dan mereka pun juga menanggapi bagaimana hasil presentasi dari temannya gitu, Bu. Dan waktu proses pembelajaran kemarin, karena kelompok yang Nia bagi itu pada siklus ketiga itu berbeda dengan kelompok pada siklus kedua itu sendiri, Bu. Mungkin mereka merasa kalau pada siklus ketiga itu kelompoknya agak merasa akrab ataupun mereka senang gitu, Bu, karena dengan kelompok yang baru. Jadi mungkin mereka juga mulai aktif lagi. Nah, pada saat proses pembelajaran kemarin, mungkin ada beberapa kendala, seperti pada saat pemberian kuis, itu kan seharusnya ditampilkan pula ranking dari peserta didiknya di depan kelas itu, Bu. Mungkin kemarin itu ada beberapa hal yang kurangnya paham gitu, Bu. Jadi pada saat ditampilkan itu tidak tertera nama-namanya juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat di akhir pembelajaran tuh Nia tidak menyimpulkan materi dari kesimpulan yang sudah dipelajari pada pembelajaran itu, Bu. Hal itu karena waktu itu waktunya juga sudah mepet, sehingga tidak terjadi penyimpulan materi pada saat itu, Bu. Kemudian kalau pas di akhirnya Nia berikan soal latihan kepada peserta didik pada saat itu, dan umumnya peserta didik itu pada soal latihan yang Nia berikan melalui link Google Form itu mereka mengisi soal latihan tersebut, Bu. Baiklah, mungkin itu hasil refleksi dari Nia. Saya kembalikan kepada Kak Vivi. Baik, terima kasih kepada Nia telah menyampaikan refleksi untuk siklus 3 di E3. Selanjutnya kepada rekan saya Noveli Anissa dipersilakan untuk menyampaikan refleksinya. Kepada Noveli dipersilakan. Halo, Vel. Feli pakai headset, Vel? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan rekan-rekan semuanya. Di sini Feli akan menyampaikan hasil dari pembelajaran yang siklus yang ketiga. Itu pada siklus yang ketiga itu menggunakan model PBL, di mana pada awal pembelajaran itu sebelumnya tuh peserta didik itu udah mengeluh, jadi kayak Miss capek Miss, terus ngantuk katanya kan, udah terlihat lelah. Jadi pada awal itu dikasih kuis game gitu, untuk sebenarnya itu cuman tujuannya untuk membuat mereka semangat lagi. Setelah itu, kalau untuk kendalanya itu masih tetap di waktu. Kalau untuk yang kemarin itu ada masalah ketika scan QR topik yang didapatkan oleh peserta didik. Jadi harusnya itu waktunya 30 menit untuk menyelesaikan setiap permasalahan mereka tuh. Ada yang 15 menit terakhir tuh mereka baru scan QR sepertinya, jadi baru mengkonfirmasi gitu, Miss nggak bisa scan QR-nya kayak gitu. Tapi berdasarkan hasil dari jawaban mereka di LKPD itu sudah lumayan bagus, karena dari konsep bioteknologi yang dimaksudkan tujuannya itu sudah mereka sudah mengerti gitu, karena mungkin dari tujuannya itu kan pemanfaatan mikroorganisme, jadi mereka langsung jawabannya itu merujuk ke misi mikroorganismenya gitu, Bu. Terus ketika di awal itu juga peserta didik bilang udah pernah mempelajari materi ini di SMP, tapi ada satu materi itu bagian bioremediasi, itu yang mereka bingung. Jadi pas di akhir itu ada penegasan dari berdasarkan hasil pertanyaan dari peserta didik. Jadi boleh ambil penegasan di sana. Namun kurangnya waktu di kesimpulan dan tidak terangkumnya pertanyaan peserta didik. Jadi ada beberapa peserta didik yang ingin bertanya, itu karena terbatasan waktu itu tidak bisa dirangkul. Jadi saya minta jika ada masih pertanyaan itu direfleksi di formnya. Jadi berikan pertanyaan di sana.
Jadi tahu apa yang mereka belum pahami seperti itu, Bu. Oke, Feli. Udah, Kak. Oke, terima kasih kepada Feli yang telah menyampaikan refleksinya. Masih ada? Oh, nggak ada lagi ya? Tinggal Vivi lagi. Baik, untuk terakhir izinkan Vivi untuk menyampaikan refleksi di E11. Jadi untuk E11 kami pada siklus 3 menggunakan model PBL dan juga materinya juga peran mikroorganisme dan kultur jaringan waktu itu. Memang pada awal pembelajaran Vivi memberikan untuk menguji pengetahuan awal itu Vivi memakai kuis. Kuisnya itu juga dari WordWall. Nah, jadi di situ terlihat perbedaan di mana karena kuisnya berupa games ya, jadi anak-anak excited mengerjakan kuis walaupun ada beberapa 2 orang mengatakan dia tidak ada kuota waktu itu, tapi ternyata langsung ada solusinya dan kuis dapat dikerjakan dengan baik. Kemudian karena adanya penyusunan di leaderboard, siapa yang mendapatkan skor tertinggi langsung ditampilkan waktu itu, dan memberikan juga sedikit pemantik untuk mereka tertariklah dalam pembelajaran gitu. Kemudian pada saat kuis itu Vivi juga memberikan reward-nya, jadi waktu itu Vivi pakai sistem reward. Vivi sengaja waktu itu membuat bentuk bintang dari kertas karton warna merah. Jadi waktu itu yang paling tinggi skor dari mengerjakan kuis itu mendapatkan bintang satu bintang. Nah, 1 bintang ini nanti akan ada reward-nya berupa waktu atau kesempatan untuk memberikan tugas kepada teman kelompok lain yang tidak memiliki reward sama sekali atau mengumumkan bintang sama sekali. Jadi waktu itu pas proses pembelajaran Vivi memakai sistem poin reward berupa bintang gitu. Itu dilakukan setelah melaksanakan LKPD. Kemudian setelah kuis Vivi juga menampilkan stimulus dulu berupa gambar. Jadi ada 2 gambar yang menampilkan permasalahan reals, yaitu waktu itu Vivi membuat 2 buah gambar di mana satu kura-kura yang cangkangnya melekuk karena akibat terikat plastik terus-menerus. Kemudian paus yang mati terdampar dan di dalam tubuhnya keluar plastik. Nah, alhamdulillah sebagian besar peserta didik excited. Kemudian ketika Vivi menyampaikan pertanyaan, apa yang terlihat dalam gambar A dan gambar B, itu mendapatkan respon anak-anak juga cukup excited dan mengangkat tangan. Bahkan seperti Raihan Octavio itu rajin banget, dan bagian-bagian belakang itu Abian juga rajin banget mengangkat tangan dan mereka menjawab semuanya gitu. Dan mereka menjawabnya juga mengarah dan tidak mengada-ngada gitu, sesuai dengan permasalahan dan pemikiran mereka berkaitan dengan stimulus yang ditampilkan. Kemudian pas pengerjaan LKPD, nah itu kendalanya kemarin memang untuk pengerjaan LKPD agak makan waktu yang lama karena memang pada satu kelompok kan memang dibagi. Kebetulan waktu itu pas waktu pembagian kelompok ada beberapa kelompok yang sudah memiliki 6 anggota, tapi ada terutama kelompok 6, aturannya dia memiliki 6 anggota, cuman ada 2 orang yang waktu itu keluar izin gitu. Jadi yang mengerjakan cuman 3 orang dan termasuk Raihan Octavio. Jadi pembagian LKPD waktu itu untuk beberapa kelompok tidak cocok, maksudnya tidak merata. Ada yang harusnya 1 kasus untuk 1 orang, tapi ada yang mengerjakan 2 orang. Yang itu paling banyak mengerjakan itu di kelompok 6 waktu itu yang aktif 3 orang. Jadi yang mengerjakan bahkan masing-masing jadinya 2 kasus gitu. Nah, memang agak makan waktu yang lama.
Jadi mungkin kendala Vivi waktu itu pengelolaan waktu juga. Kemudian untuk itu sekitar 18 menit kalau nggak salah, jadi agak terlambat masuknya karena anak-anak ketika udah masuk loncengnya bunyi, anak-anak masih ada yang makan, masih belum mempersiapkan diri, jadi mulai belajar itu sekitar 18 menit agak terlambat dari waktu semestinya. Jadi dalam penarikan penegasan, kemudian kesimpulan itu Vivi merasa Vivi masih kurang kuat memberikan penegasan dan juga kesimpulan seperti itu, Bu. Refleksi dari Vivi di S11. Selanjutnya Vivi kembali lagi kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita dengarkan dulu dari Ibu Wit. Ya, baik. Baiklah, untuk sesi berikutnya kami persilakan kepada Ibu Widya Aziz untuk menyampaikan pandangan beliau kepada Ibu, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya, pikiran agak sedikit bercabang karena hasil lomba tadi belum keluar, jadi peserta ada banyak yang nuntut. Udah deg-degan ya, Bu? Ya, masalah kan kesekretariatan, jadi nomor HP di mana-mana, sibuk dari tadi orang nelpon. Dia janji jam 8 keluar hasil, tapi ternyata sekarang udah 9 lewat. Karena yang mau pulang ke daerah nih, kalau dia masuk final tentu dia enggak bisa berangkat lah masalahnya. Jadi kalau makasih Bu Fit duluan, Bu Fit ngasih komennya. Untuk penampilan yang kemarin mungkin Ibu tidak mengikuti secara keseluruhan ya. Pada waktu Vivi tampil, Ibu hanya setengah melihat. Kemudian Feli tampil juga Ibu nggak sempat melihat. Pas Tami juga Ibu nggak ngelihat. Nah, tapi pas Nia dan Nisa itu Ibu lihat utuh ya. Jadi kalau mungkin Ibu rasa pengakuannya rasakan refleksi itu, mungkin itu benar karena apa yang kan Nisa dan Nia memang itu yang terjadi. Mungkin karena kita pakai PBL kan, jadi ketika PBL kita asik dengan tanya jawab, nanya aja menyelesaikan masalah. Jadi sibuk dengan ini pendapat Sianu. Jadi kayak gitu akhirnya di ujung kita manajemen waktunya kurang jadinya kan. Nah, ini memang seperti itu yang dirasakan. Nah, waktu Vivi tampil juga itu agak ragu, tapi ternyata tambah lagi dengan kondisi dipotong dengan jam istirahat, nah, semakin membuat kurang waktu ya. Jadi memang harusnya kita pikirkan gitu. Kalau misalnya waktu kita begini, bagaimana caranya kita memotong penampilan satu grup itu, satu kelompok itu berapa lama gitu. Jadi harus dijelaskan, jangan sampai nanti molor-molor seperti itu. Jadi kalau seandainya ke depan kalau ada kita melakukan lagi pembelajaran dengan model PBL, jadi emang harus hati-hati jangan sampai kita terbawa arus oleh siswa sehingga waktunya nggak cukup memberikan kesimpulan di akhir. Ya, nah kemudian kemarin tuh untuk Nisa dengan Nia, kalau Feli lumayan lah, suaranya agak besar juga. Nah, memang suaranya
diangsur-angsur untuk memperkuat sedikit supaya ada intonya yang bisa mungkin ada kalanya harus tinggi, ada kalanya harus rendah, sehingga ada daya tarik bagi siswa untuk bisa memperhatikan ke depan. Ya, jadi mungkin itu yang terasa sama Ibu. Kadang-kadang karena, nah jadi gimana, jadi anak tuh enggak tertantang untuk. Dan tadi mengenai yang dikatakan, siapa tadi yang mengatakan soalnya kurang menantang, Nia rasanya, Iya. Nia Nia. tadi ya. Jadi kurang menantang. Jadi mungkin soal-soal yang kita berikan itu mungkin tidak perlu sulit, tapi perlu pemikiran yang lebih panjang. Nah, jadi sulit mungkin enggak, tapi untuk mendapatkan jawabannya kita harus mereka tuh harus berbelok-belok dulu baru dapat jawaban itu. Mungkin seperti itu. Tapi tidak sulit gitu kan. Jadi dia pikirkan dulu, harus berpikir dia untuk bisa mendapatkan jawabannya. Jadi sama seperti untuk soal-soal ujian kan, soal hot itu kan tidak harus sulit, tapi harus ada beberapa langkah yang dilakukan dulu baru ketemu jawaban itu. Nah, mungkin itu aja yang perlu diperbaiki. Kalau sulit nanti enggak terjawab sama anak, susah juga kita kan. Oh, berarti kita yang enggak bisa mengajar atau gimana, tuh harus begitu jadinya kan. Nah, jadi jangan cari yang sulit, tapi mereka harus berpikir dulu untuk mendapatkan. Nah, pasti itu tertantang dia tuh untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi seperti itu ya, gitu kan. Nah, ada hal-hal yang mereka pikirkan dulu untuk bisa mendapatkan jawabannya. Naomi tampil, Ibu nggak lihat, jadi cuman cerita aja lah yang dapat lagi kan. Seharusnya ada dikirimkan videonya ke Ibu, jadi Ibu bisa juga mengomentarinya kan. Ada Bu, alhamdulillah udah baru bisa upload kami, nanti insya Allah kami kirim Mbak Leni. Iya, agak setidaknya enggak harus yang full, ambil aja agak step-stepnya yang jelas kan bisa itu nanti dikomentari. Mungkin itu saja, Vivi. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya Aziz yang telah memberikan pencerahan, wawasan yang berharga, ilmu yang berharga untuk yang dapat kita manfaatkan nanti ke depannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Fitri Arsih untuk memberikan pandangan beliau. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Vivi dan Bu Wid atas kesempatannya. Oke, jadi tadi sudah masing-masing sudah itu ya memberikan terkait dengan apa yang dirasakan saat hilang foto, apa yang dirasakan, apa yang sudah dihasilkan dari siklusnya. Ditambah lagi tadi kita juga baru selesai melaksanakan pameran galeri ya, terkait dengan report dari kegiatan PPL kita. Jadi tadi UAS-nya Bu Wid, nanti kita informasikan ke Bu Wid, itu masing-masing peserta kita ini membuatkan report dari pelaksanaan PPL 1 itu dalam bentuk poster, dan semua itu sudah melaporkan apa yang sudah mereka dapat. Oke, jadi semakin bisa kita melihat bahwa dalam proses PPL ini banyak skill yang dilatihkan itu ya, dan paling sulit itu sebenarnya adalah skill dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu jadi poin penting. Suara Ibu bisa didengar, Vi? Bisa, Bu. Agak kecil ya. Dengarkan Zoom sekolah, telinga kiri mendengarkan Zoom. Karena anak Fitri kelas 3 ya Bu Wid, jadi informasi-informasinya juga pentingnya didengarkan dari sekolah terkait dengan kegiatan berhubungan ujian sekolah dan segala macamnya. Oke, Ibu ulangi lagi. Jadi semakin terlihat kan sebagai Vivi, Tami, Nia, kemudian Nisa, Srisa, Nelly, Feli,
bagaimana yang paling sulit itu sebenarnya adalah pengelolaan kelas. Betul apa betul? Betul. Nah, jadi memang dalam pengelolaan kelas itulah skill yang betul-betul terasah. Nah, Ibu ambil sisi positifnya dan Ibu apresiasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan dengan segala cara, termasuk memberikan itu ya, membangun. Jadi rata-rata anak-anak Ibu ini sudah mulai sangat care dengan bagaimana membangun motivasi siswa ya, dengan memberikan game, dengan memberikan kuis beraplikasi dan segala macamnya. Nah, tapi ada hal juga yang juga sangat penting, makanya tadi tuh dari siapa tadi itu ya, Nia atau siapa ya, respon siswa tadi tuh dia mau membutuhkan juga dulu materi, sebenarnya betul. Jadi kita boleh banyak mengekspor aktivitas siswa, tapi kita tidak boleh juga lupa bagaimana siswa itu juga memahami dari sisi kontennya, terutama yang materi esensial. Nah, jangan sampai seperti yang Ibu ungkapkan tadi, karena kita sibuk untuk membangun motivasi, sibuk membangun keceriaan kelas, sehingga kita juga lupa menekankan terkait dengan konten materi, terutama materi esensial. Nah, apakah penggunaan model itu akan mengenyampingkan itu, misalnya PBL. PBL itu kan berbasis kasus kan ya. Nah, apakah hanya dengan kasus itu siswa sudah bisa menguasai konten materi? Nah, belum tentu ya. Kenapa? Karena sebelum mereka menyelesaikan kasus, sebenarnya yang harus kita tekankan juga adalah bagaimana mereka tahu dulu konten materi esensialnya. Karena kasus itu akan bisa mereka selesaikan jika mereka juga memahami materi esensialnya. Nah, sebentar, baterainya habis pula nih. Sebentar ya. Oke, jadi seperti diulangi, penggunaan model, strategi dan model, baik model PBL maupun model PJBL, tetap kita memerlukan anak dan tetap perlu yakin dan merasa pasti bahwa anak kita itu juga memahami terkait dengan konten materinya, terutama materi esensial. Nah, jangan sampai seperti bilang tadi, kita sibuk membangun aktivitas, sibuk membangun motivasinya, sementara yang konten materi itu mereka nggak duduk. Kenapa? Karena konten materi itu jadi bekal bagi mereka berikutnya nanti, baik kelas 10, kelas 11, apalagi nanti di perguruan tinggi. Gitu. Nah, jadi bagaimana caranya ya? Dalam misalnya dalam menggunakan model PBL. Nah, dalam PBL itu sebenarnya ya tidak hanya kita menekankan pada kasus yang kita sajikan, tapi pada sintak tertentu seperti pada sintak kedua, mengorganisasikan siswa. Nah, itu bukan hanya sekedar sebenarnya membagikan LKPD, menyusun dalam kelompok, tapi di sanalah dulu kita bisa membangun konten materi esensialnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bisa saja nanti dengan memadukannya dia dengan pencarian atau dengan guru ada menjelaskan, boleh di sana sebenarnya. Bukan berarti menjelaskan materi esensial ya, atau akan memasukkan beberapa pendekatan lain misalnya, atau dengan pendekatan lain. Yang penting materi esensial itu tidak terluput dari kegiatan kita. Nah, contoh kemarin terkait dengan bioteknologi. Nah, sebenarnya karena kita sibuk mengajak anak untuk membangun atau membuat produknya, nah anak yang pinter misalnya, yang kelasnya bagus, mereka bisa tuh melihat prinsip bioteknologi itu. Asalkan kita singgung juga. Tapi kalau tidak, ya perlu juga. Kan kita sudah belajar profil siswa kemarin kan ya. Tidak semua siswa itu bisa menangkap dengan jelas. Bahkan ada yang hanya melakukan apa yang kita instruksikan. Bikin produk bioteknologi enaknya, ya Bu, silakan pilih apa. Oh, ini ada tape, ada ini. Tapi dari tape itu
apa prinsip bioteknologinya. Nah, sebelum mereka berhasil bikin tape, mereka tahu dulu kan prinsip dari bioteknologinya itu, kenapa kok bisa ubinya menjadi lunak, kemudian kenapa kok dia bisa menjadi ada berasa, lalu juga ada air tapenya. Itu sebenarnya pengetahuan sudah mereka punya sebelum mereka membuat produk tersebut. Sehingga kalau produknya itu gagal, nah mereka tahu penyebab gagalnya apa, konsep mana sebenarnya, atau bagian mana sebenarnya yang membuat produk itu gagal. Nah, jadi intinya adalah tidak salah kalau kita memang mempersiapkan dengan segala maksimal bagaimana mengaktifkan, bagaimana membangun motivasi siswa. Tapi ingat ya, konten materi kita itu tidak boleh juga kita luputkan. Kalau tidak, tentu tujuan pembelajaran juga tidak akan tercapai. Gitu. Bagaimana? Bisa menangkapnya Bu maksud? Bisa. Iya, Bu, insya Allah bisa. Kira-kira konten materinya itu tersampaikan enggak oleh siswa? Materi esensial. Kira-kira tertangkap enggak oleh siswa? Atau ada enggak siswa paham dengan betul-betul konten materi esensialnya itu? Di samping kita melatih mereka analisis melalui studi kasus dalam PBL. Gimana kira-kira? Bu, mohon maaf Bu, putus-putus Bu. Suaranya kecil, Bu. Jaringnya. Iya, Bu. Baterainya juga 5% ya. Kira-kira kemarin itu dari hasil telaahnya betul terkait dengan materinya siswanya dapat nggak? Dan materi esensialnya mereka paham nggak? Kalau kemarin itu Bu Fit, kebetulan kan minggu ini kan adik-adik tidak ada lagi, jadi kan kami yang masuk, saya yang masuk kan, jadi pas ditanya kepada mereka, kemarin saya masuk di Senin orang libur, Selasa ya, waktu itu saya masuk di E3 hari Selasa. Nah itu mereka bilang ngerti. Kemudian saya coba cek gitu kan. Nah sejauh ada beberapa yang memang mereka paham sekali gitu kan. Nah tapi yang kurang mereka apa tuh? Kalau yang waktu untuk praktek itu dari praktek kita buat produk itu mereka tapi dengan yang PJBL agak kurang, dengan yang PBL dengan materi yang fungsi-fungsi itu agak kurang katanya kan, tapi ada beberapa yang mereka bisa pahami gitu. Nah itu jadi nampaknya kalau dengan proyek itu mereka lebih cepat paham katanya, apalagi disuruh tampil memang disuruh lihatkan kalau ini seperti apa, nah jadi mereka lebih paham katanya kayak gitu kemarin. Nah, ada 2 lokal rasanya di E4 juga saya udah apa. Kalau yang tadi yang hari Jumat kan enggak masuk. Kalau di E1 Bu, kebetulan kami merasa siklus yang ketiga ini yang paling cukup waktunya. Jadi sampai akhir alhamdulillah itu materi bisa dijelaskan gitu. Dan sebagian besar sih jawab mereka paham Bu gitu. Dari masa refleksi gitu. Ya kalau ya di E1 apalagi kan mereka paham. Ini yang di E3 saja mereka bisa katanya agak banyak lah yang bisa dipahami begitu. Nah, itu katanya kemarin tuh. Silakan Bu Fit. Baik. Saya kalau suara Bu Fit agak kecil. Iya, karena baterainya 10% Bu Wit, jadi kemampuan dia menangkap wifi-nya ini juga saya sampai ya. Apa saya tak sampai gitu kan ya. Iya.
Itu saja barangkali refleksi dari Ibu, cukup kita apresiasi ya Bu Wit ya, pengalaman awal untuk bisa mulai mengelola, kan ini kan masih dalam tahapan mengajar terbimbing kan ya, dengan kolaborasi antara guru promong dan dosen pembimbing serta rekan-rekan yang satu tim dalam lesson study. Ya mudah-mudahan ke depan banyak hal, terutama memang pengelolaan kelas itu memang perlu dilatihkan. Nah, bagaimana cara melatihkannya itu ya banyak-banyaklah menonton YouTube yang berhubungan bagaimana keterampilan guru memperlihatkan contoh best practice-nya dalam mengelola kelas, kemudian dalam menanggapi. Karena memang dari dulu sampai sekarang itu yang paling sering yang sulit itu adalah bagaimana siswa itu bisa membangun kesadarannya untuk mau bertanya gitu. Itu ya yang paling signifikan tadi itu kurang memberikan respon. Jadi perlu kembali belajar, terus belajar. Nah, terutama kita ya, bagaimana mengelola kelas, karena pengelolaan kelas itu yang juga akan sangat di samping keterampilan dasar yang lain, seperti memberikan variasi, membuka pembelajaran, menutup pembelajaran, memberikan penguatan terutama, dan juga memberikan menggunakan media dan menggunakan media. Itu barangkali dari Ibu Vivi. Baik, Ibu, terima kasih atas wawasan dan ilmu serta pandangan Ibu yang berharga dan semoga memberikan manfaat kepada kita semua, terutama tim PPL SMA 10 Padang. Berarti tutup lagi, Bu. Oke, sebelumnya kita sama-sama ucapkan terima kasih ya Bu Wit ya. Dan mohon maaf Bu Wit kalau selama PPL 1 ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, yang mungkin menyinggung perasaan Bu Wit, atau ada sesuatu yang nama kita berinteraksi kemarin ya. Dan tentu ini terima kasih besar-besarnya nih kepada Bu dulu nih yang sudah memberikan banyak ilmu dan skill, juga menambahkan skill dalam kegiatan PPL 1. Begitu juga pada Ibu Yuni Era. Alhamdulillah dan terima kasih sekali Bu atas kesempatan dan waktu yang Ibu luangkan untuk mau membina anak-anak kita. Tambah lagi tuh ada anak-anak yang gelombang 2, kemudian ya terutama untuk SMA 10 lah Bu ya secara umum. Terima kasih atas kerjasama kita dan kita bermitra ini, memang mudah-mudahan ini terus akan berlangsung gitu ya Bu Wit ya. Dan mohon maaf juga kalau Fitri sendiri tidak banyak bisa mampir ke sekolahnya nih Bu terkait dengan tadi pada saat itu pelaksanaan dulunya kan tidak semuanya bisa. Jadi didampingi dengan dosen pembimbing. Begitu barangkali Bu Wit. Terima kasih sekali dan Bu Fitri terutama ya, Fitri secara pribadi, kepada Bu Wit, kepada Ibu Era dan kepada ibu-ibu kita yang lain, dan Mas Pulni sama mitra kita cukup dari ekonomi kemarin yang Bapak lupa. Almasri. Pak Arnel. Enggak, Pak Almasri. Apa ya? Bapaknya sejarah apa ya? Nah itulah yang penting semua yang ada di SMA mudah-mudahan terus berlanjut kerjasama kita dan kolaborasi kita sampai bila-bila. Ya. Iya Bu Pit. Itu saja barangkali Vivi, dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.